kayaknya nih Hamas itu menyadari bahwa anak muda sedunia itu lagi senang sama game yang genrenya MMORPG tadi ya. Iya betul. Maka video-video dia itu sengaja dibikin kayak tampilan video game. Pernah nonton Oh kan ya video benar-benar. resminya? Hmm. Ya, jadi dia pakai GoPro di sini sama GoPro di dada, itu yang dia bikin. Jadi kita tuh ada di POV-nya pejuang itu gitu loh. Iya. Artinya mereka sudah sadar, oke gua bener orang baik gitu loh. Gue kemana-mana masih dalam tanda kutip masih telanjang, gue main ke pantai masih nggak pakai baju. Tapi gue suka nih dengan perjuangan Hamas. Inilah keberkahan dari Masjidil Aqsa gitu loh. Mampu menyatukan hati kaum muslimin di level yang benar-benar luar biasa gitu loh. Saya kira inilah salah satu keberkahan Masjidil Aqsa gitu. Ini yang membuat orang yang meninggal di sana melawan Yahudi itu syahid, dan orang-orang yang di luaran sana itu tergerak untuk sama-sama membebaskan Masjidil Aqsa. Ini saya nggak pernah lihat di zaman sekarang ini kecuali di perang Tufanul Aqsa ini. Sosok yang udah nggak asing banget nih di tengah kita, terutama buat kaum anak muda. Bersama kita ada Bang Amar Arisalah. Halo Bang, gimana kabarnya Bang? Alhamdulillah dalam keadaan baik. Kabar antum gimana? Alhamdulillah sehat. Nah, buat teman-teman, Bang Amar nih salah satu penulis yang cukup aktif loh. Mungkin bisa dikasih tahu Bang, karyanya ada apa aja Bang? Oh, kalau karya sih yang pertama ada Taman Kehidupan, itu tentang cerita sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu ada 2 buku tentang pernikahan. Lalu ada 1 seri buku tentang biografi Zaid bin Harithah gitu. Ada 3 berarti Bang ya? 3 seri, 3 Oh, seri. 3 Cuma kalau seri. bukunya 6 gitu. Bukunya ada 6 loh, guys. Silakan yang mau beli mungkin bisa hubungi beliau ya. Insya Terkait Allah. bukunya ada 6. 6 buku dan ada 3 series. Nah, kan kalau misal kita lihat hobi antum nih sebenarnya suka posting buku-buku lawas lah. Nah, itu dia. Nah, kolektor buku. Nah, antum ada ini nggak sih koleksi buku Sabili lah, majalah Sabili dulu tuh ada nggak sih antum? Oh, pastilah. Saya dulu orang tua saya itu kan memang langganan. Jadi Sabili dari tahun 90 bahkan tahun 80-an akhir tuh ada saya. Gitu, dan dari situlah kemudian saya mengenal dunia gitu. Mengenal dunia dalam artian Sabili inilah yang bisa mengenalkan terminologi jihad tanpa kita menjadi ekstrim Oke. gitu loh. Nah, ngomongin masalah majalah Sabili era dulu ya. Kan antum fokusnya ke pernikahan nih, ya kan? Pasti nggak asing dengan istilah ta'aruf. Nah, itu. Nah, ta'arufnya pertama kali ini sama majalah Sabili itu pas kapan? Apa tadi pas karena babeh itu? Iya, dari apa ya? Pokoknya saya lahir, maksudnya udah punya ingatan, itu tahu-tahu ya di rumah saya sudah ada majalah Sabili itu gitu. Jadi bukan pas kuliah, bukan apa. Pokoknya saya waktu kecil ya majalah Sabili gitu loh. Dan saya ingat abis saya itu cerita gitu, nyari nama buat saya dan adik saya itu buka-buka majalah Sabili. Karena waktu itu ada liputan nama-nama mujahid dari Afghanistan, dari Chechnya, dari Bosnia, termasuk juga dari Palestina. Itu kan kita mengenal nama Yahya Ayash, Imaduddin Aqil, ya Imad Aqil. Kita mengenal nama-nama seperti Abdul Aziz Rantisi, Abdul Hazam. Itu kan dari majalah Sabili. Oh, gitu loh. berarti abang dulu waktu kecil tuh nggak baca majalah Bobo bang ya? Enggak, saya nggak punya ingatan tentang majalah itu justru. Saya baca di TK itu. Gila, masih anak kecil aja udah baca Sabili gitu. Dari momen-momen itu ada nggak sih bang apa kayak hal yang bikin wah excited banget gitu dengan majalah Sabili pada saat itu? Saya ingat waktu itu di tahun 90-an, majalah Sabili itu memberitakan runtuhnya Uni Soviet dan bergeraknya faksi-faksi Islam di perbatasan Uni Soviet itu. Nah, ini menyebabkan dengan bahasa yang mudah saat itu gitu. Saya nggak kenal tuh waktu itu siapa yang nulis tuh, kan masih kecil kan. Dengan bahasa yang mudah saya jadi berpikir, oh ini perjuangan toh. Jadi kalau orang-orang tuh ngelihat kayaknya waktu kecil ya, Subatsa segala macam itu kan. Saya tuh baca majalah-majalah yang mungkin saat itu sudah umurnya udah 5 tahunan disimpan sama bapak saya ngelihat, ih keren banget ini orang berjuang gitu loh. Apalagi foto-fotonya saat itu. Saya ingat banget pertama kali saya tahu nama pejuang itu Syamil Basayev namanya. Dari Chechnya. Chechnya Bosnia lupa saya. Chessnya bang? Chessnya ya dari Chessnya. Itu tuh di majalah Sabili, saya ingat banget ada fotonya keren megang senjata, dan Syamil Basayev itu kan cakep mukanya ya, putih gitu kan. Putih terus hebat, dan itu dinarasikan ini orang berani melawan kejahatan ini Soviet, melawan kezoliman dan lain sebagainya. Saya masih kecil pada saat itu ngelihat ini nih kaum muslimin nih. Kayak gini nih keren, dan di dunia ini kaum muslimin tuh lagi dijajah, tapi nggak cukup sampai di situ ceritanya gitu loh. Tapi lihat ada pejuang-pejuang yang dihadirkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk melawan mereka, gitu loh. Itu monumental buat saya yang masih kecil lihat cerita ini. Udah nggak main tuh pahlawan-pahlawan kayak Batman apa Syamil Basayev. Wiro Sableng udah nggak main berarti bang? Nggak main saya gitu loh. Main. Yang saya kenal Syamil Basayev, gitu loh. Nah mungkin buat teman-teman yang nggak tahu Syamil Basayev,
beliau itu sosok ulama Bang ya. Ulama setahuannya ulama sih ya, dia pejuang, ulama dan juga pejuang ya kan. Nggak cuma berkutat pada kitab, tapi beliau juga memegang senjata real langsung melawan Uni Soviet pada saat itu. Nah, kan tadi antum cerita bahwa senang dengan cerita-cerita kepahlawanan lah. Nah, tapi akhir-akhir ini Bang, antum kan nggak akhir-akhir ini tapi kalau Anda lihat di Instagram antum lebih berfokus pada isu pernikahan nih Bang. Kan kalau terlihat kita jomplang banget ya. Dulu sukanya pejuang-pejuang perang gitu kan. Tapi kenapa memilih untuk fokus ke dunia pernikahan gitu Bang? Ada dua alasan sebenarnya ya. Tapi kalau mau sedikit ngejokes gitu ya. Toh Izzuddin Al-Qassam itu kan tadinya petugas KUA di Yerusalem. Kenapa tidak? Ya kan? Ketika dia hijrah dari Suriah terus ke Yerusalem itu kan dia jadi petugas KUA, nyatet-nyatet orang mau nikah, konseling gitu-gitu kan. Tapi tetap aja dibikin brigade kan. Brigade pertama tuh yang ngelawan Inggris saat itu. Apa masalahnya? Terus yang kedua, memang ini sebetulnya ada semacam kecelakaan medsos aja ya. Saya dari awal sebenarnya bahasnya tema-tema sirah. Nah, yang kedua saya berpikir kalau saya angkatnya perang atau kalau saya angkat secara direct masalah kepalestinaan dalam konteks brigade-brigade tadi, ini berbahaya. Satu, orang yang tidak suka bisa menembak kita sebagai nih si Amr terorisme dan lain sebagainya. Yang kedua, algoritma Instagram udah nggak menguntungkan. Maka saya memilih ya sudah, di story biasa-biasa aja, di feed biasa-biasa aja. Saya menggunakan Telegram, akun Instagram kedua saya, dan saya menggunakan channel. Di sana tuh lengkap banget saya ceritakan, bahkan sampai detail senjatanya dan lain sebagainya saya ceritakan di sana. Lebih aman. Tadi kan antum ya fokus ke pernikahan, setelah itu sekarang juga mulai aktif bahas ke Palestina lagi nih kan. Mulai kalau tadi disebutkan ada broadcast channelnya yang di Instagram, teman-teman bisa join ke broadcastnya, ngobrol santai ya Bang ya? Ya, ngobrol santai. Kalau Telegramnya apa Bang? Nama saya Risalah Amar. Oh, Telegramnya nama beliau Risalah Amar. Silakan diikuti karena itu info-info A1 mengenai Palestina ada di situ guys ya. Nah, ngomongin terkait Palestina nih, sebenarnya seberapa penting sih Bang peran anak muda nih, terutama di medsos buat kemerdekaan Palestina? Satu, kita nggak pernah bicara mengenai kemerdekaan Palestina. Kita hanya bicara persoalan membebaskan Masjidil Aqsa yang konsekuensinya dari sana juga membebaskan Palestina. Sekarang permasalahan terbesarnya adalah mengapa Palestina dijajah, kan itu? Ya, satu-satunya alasan kenapa Palestina dijajah karena Palestina itu adanya di bumi Ardul Mubarakah, di Masjidil Aqsa dan sekitarnya. Kalau Palestina tidak ada di Ardul Mubarakah, dia nggak akan dijajah, gitu loh. Alasan utama Yahudi datang ke sana itu kan karena ada Haikal Sulaiman. betul. Maka sejak awal kita tidak pernah membahas masalah kemerdekaan Palestina. Karena kalau kita hanya membahas masalah kemerdekaan Palestina, ditipu aja kita. Yerusalem dibelah, gitu kan? Kan yang penting merdeka kan? Betul, Yerusalem betul. dibelah, barat buat Israel, timur buat Palestina. Bukan itu masalahnya. Sejak awal masalahnya adalah karena di sana ada Yerusalem, ada Bukit Sion, maka Israel itu datang. Maka yang kita perjuangkan di sini adalah kita bebaskan Masjidil Aqsa, kita bebaskan kota Al-Quds. Sehingga di sana kemudian konsekuensinya Palestina merdeka. Oke. Nah, generasi muda harus tahu ini gitu ya. Karena apa? Ini ada misi akhir zaman yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala buat kita. Kita kan selalu merindukan jihad sebagaimana yang dilakukan oleh Umar bin Khattab, sebagaimana yang dilakukan oleh para panglima Khalid bin Walid dan lain sebagainya. Ini alokasi nih alasan berjihad. Masjidil Aqsa dijajah, ayo kita berjihad ke sana meskipun dengan kapasitas masing-masing. Berarti lebih ke ini Bang ya, bukan kita memerdekakan Palestina untuk sholat di Al-Aqsa, tapi kita memerdekakan Al-Aqsa biar kita apa ya istilahnya tuh ya Palestina juga ikut merdeka pada bundling nggak bahasanya bundling. Jadi kuncinya di memerdekakan Al-Aqsa. Betul, kalau kita hanya ngomong kemerdekaan Palestina, semua negara sekarang itu sepakat dengan solusi dua negara. Yerusalem dibelah dua, Yerusalem Timur dan Yerusalem kota Yerusalemnya gitu loh. Ya, nggak make sense lah. Betul. Jadi memang kuncinya inti dari kita membela Palestina tanda kutip ingin memerdekakan Al-Aqsa dari cengkraman Zionis ini Bang. Nah, kita ngelihat anak muda yang cukup aktif di media sosial, terutama kalau kita lihat gamers, terus juga bocil-bocil lah bisa. Kalau istilah ada YouTuber Bang bilangnya bocil kematian Bang. Bocil kematian tuh toksik abis gitu kan. Omongannya ketikannya jempolnya tuh nggak ada kontrolnya gitu. Ya semua kata hewan, semua alat dikeluarkan lagi, diketik lah. Nah, sekarang lagi rame terkait julid fisabilillah nih Bang. Nah, gimana pandangan Abang terkait julid fisabilillah ini?
Brigade tambahan. Brigade tambahan ya. Saya mau ngomentarin dulu soal masalah PUBG sama game online tadi ya. Kayaknya nih Hamas itu menyadari bahwa anak muda sedunia itu lagi senang sama game yang genrenya MMORPG tadi ya. Iya betul. Maka video-video dia itu sengaja dibikin kayak tampilan video game. Pernah nonton kan ya video resminya? Ya, jadi dia pakai GoPro di sini sama GoPro di dada, itu yang dia bikin. Jadi kita tuh ada di POV-nya pejuang itu gitu loh. Iya. Jadi itu tuh benar-benar ini video game gitu loh. Jadi ketika dia nembak Yasin 150 itu kan, dia teriak Allahu Akbar. Itu menurut saya memang video ini didesain bukan untuk orang militer. Didesain untuk bocah-bocah PUBG tadi gitu loh. Istilahnya FPS, Bang. First person shooter. Itu dah kalau di istilah kameraan gitu kan. Dan ini sukses gitu loh. Akhirnya logo segitiga merah kebalik. Terus bahkan ya hal sedetail roket Yasin 150 itu jadi omongan orang-orang PUBG sekarang gitu loh. Karena mereka ngelihat, gila nih gue perangnya ini gue banget gitu loh. Satu itu. Nah yang kedua mengenai masalah julid fisabilillah, sebagaimana dijelaskan oleh beberapa guru kita. Satu, memberikan lakop atau memberikan kunyah yang jelek-jelek kepada musuh kita tuh boleh. Ya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu pertama kali yang memberikan gelar Abul Hakam dengan Abu Jahal itu kan beliau, ya kan? Artinya kita memberikan gelar ini bukan Abul Hakam, tapi ini Abu Jahal gitu loh. Terus dan banyak sekali ya para sahabat Nabi itu juga memberikan gelar lakop yang jelek-jelek gitu kepada musuh-musuhnya. Untuk apa? Memang perang media ini semua. Nah, iya sebelum kalau misal kita balik ke Sirah ya, contohnya kayak Hasan bin Sabit Bang ya, yang beliau bikin syair kan buat menjatuhkan mental lawan kan. Mungkin bisa kayak gitu Bang ya, julid fisabilillah itu sekarang ya. Bisa disebut seperti itu. Kita buka lagi fakta-fakta jelek, kita kemas dengan bahasa-bahasa yang menarik, kita bikin narasi-narasi yang membuat mereka stres sendiri gitu loh. Sehingga mereka mendapatkan satu kesan bahwa seluruh dunia membenci mereka karena aib mereka itu dibongkar gitu loh. Oke. Mungkin sebelum lanjut kita minum dulu ya Bang ya. Boleh, kopi. Buat teman-teman yang mau merch Sabilillah.id nih, kita balik lagi loh dari dulu. Tagline kita nggak pernah berubah, meniti jalan menuju Mardotillah, yang dari dulu ikonik banget. Nah itu logonya versi depan, ini ada versi lainnya. Ini bapak saya pasti senang dapat gelas ini nih. Nah dia ngoleksi banget. Logonya baru, walaupun logonya baru tapi tetap spiritnya sama kayak dulu. Ngopi lo guys, bismillahirrahmanirrahim. Nah lanjut nih Bang, masalah julid nih kan. Sekarang kita udah melakukan kegiatan julid ini Bang, julid berjamaah lah ya, melawan para tentara-tentara Zion, pendukung-pendukung Zion gitu kan. Nah kira-kira apa sih langkah selanjutnya? Ada yang bilang begini, kita nggak bisa memerdekakan Palestina hanya dengan julid gitu Bang. Memang nggak bisa. Tapi sekarang pertanyaannya, kalau bahkan untuk julid aja kita nggak mampu, ngapain ngomong kemerdekaan Palestina? Masa untuk julid aja kita nggak mampu, untuk mengatakan bahwa itu kezoliman saja kita tidak mampu, lu ngapain ngomongin kebebasan Palestina sejak awal? Ngapain ngomong jihad ke Masjidil Aqsa sejak awal? Kalau mengatakan bahwa itu kezoliman saja kita tidak mampu, kan itu persoalannya. Ya maksudnya gini, di mana pembahasan level-level iman, bahwa iman yang paling sederhana adalah mengingkari dalam hati, sementara kita untuk mengatakan bahwa itu kezoliman saja, presiden kita Pak Joko Widodo itu pun mengatakan itu adalah kezoliman. Orang itu diizinkan oleh negara, tidak ada yang menghalangi kita untuk mengingkari itu, tidak ada yang menghalangi kita untuk tidak membeli barang milik Zionis, tidak ada yang menghalangi kita untuk membongkar kebohongan itu. Kalau untuk mengimplementasikan iman dalam konteks seperti itu aja saja kita tidak mampu, Anda tidak berhak membicarakan kebebasan Masjidil Aqsa. Jadi gitu guys, intinya kalau kalian julid aja nggak bisa, gimana memerdekakan Al-Aqsa? Julidnya dalam hal ini julid kebaikan Bang ya. Nah itu dia. Jadi buat kalian yang hobi julid, hobi toksik, mendingan geser dari saudara kalian ke orang-orang Israel sono. Nah terus juga kalau kita lihat dari julid ini ya, pasukan Indo sama Malaysia bersatu Bang. Biasanya kan berantem ya masalah bola ya kan. Dia. Dulu masalah era Soekarno ya kan, masalah kemerdekaan. Sekarang bersatu melawan Palestina, sama-sama julid gitu. Sampai orang tentara IDF itu merasa, tolonglah stop nih orang Indonesia gitu, keluarga gua nggak usah diancam-ancam gitu. Sampai segitunya masalah julid. Nah kita kan itu terkait medsos Bang ya. Nah selanjutnya ada langkah strategis apa sih selain yang bisa kita lakukan di medsos ini? Langkah selanjutnya apa setelah kita julid ini Bang? Oke, langkah selanjutnya yang sekarang saya pikirkan adalah pasca perang ini.
sebelum 7 Oktober itu semua orang itu kalau mencari masalah ke Palestina dan lain sebagainya itu tidak mendapatkan data yang komprehensif tentang Hamas, tidak mendapatkan data yang komprehensif tentang Jihad Islam, Brigade Izzuddin Al-Qassam dan Brigade Saroya Al-Quds. Mereka hanya mendapatkan data-data bahwa Hamas itu teroris dan lain sebagainya. Saya kira ini sudah menjadi tugas, apalagi kita sudah punya alat namanya Majalah Sabili. Ini adalah tugas kita untuk memberikan data-data. Itu yang pertama. Data ini akan dicari oleh orang-orang yang tidak ada di generasi perang 7 Oktober atau orang yang hari ini mungkin belum terlibat dalam jilid fisabilillah. Nanti setahun 2 tahun kemudian ketika medsos sudah berganti algoritmanya, nggak lagi ngebahas masalah ini, orang akan mencari ini. Orang akan mencari informasi, dan informasi ini harus ada di Wikipedia, harus ada di media seperti Sabili, harus ada di mana-mana. Yang ini kemudian bisa disitasi secara ilmiah. Satu itu. Yang kedua, di Indonesia gelombang donasi sudah oke, sudah bagus. Tapi kita perlu yang lebih dari donasi, kesadaran bahwa bukan kasihan yang ada di Palestina itu, mereka sedang berjihad membela Masjidil Aqsa. Jadi kita berdonasi ke sana itu niatnya bukan sekedar kemanusiaan, tapi niat jihad ke sana itu mulai agak harus kita geser bahwa uang ini akan saya gunakan untuk membebaskan Masjidil Aqsa. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mengatakan, kalau nanti ya kamu itu kepada Ummu Salamah ya, kalau nanti itu kamu melihat Masjidil Aqsa, minimal tuh kasih duit buat menyalakan lampunya. Sekarang berarti kalau lampu Masjidil Aqsa mati gara-gara Israel dan uang kita itu gak nyampe untuk beli lampu ke sana, maka kita harus membasmi Israel dulu agar uang kita itu bisa buat beli lampu di Masjidil Aqsa. Tadi kan Abang juga sempat nyebut ya terkait bahwa dulu Abang ketika baca Sabili itu menjadikan ingin berjihad tapi bukan radikal gitu. Gimana Bang? Karena yang kita tahu sekarang kan orang yang berjihad tuh tanda kutip pasti radikal gitu. Saat itu jurnalis Sabili di terbitan 90-an tuh berhasil menarasikan bahwa yang kita lawan bukan negara. Artinya negara itu netral. Netral tuh dia bisa zolim tapi bisa baik. Sebagaimana satu negara, oke lah Uni Soviet. Uni Soviet bisa membangun jalan, Uni Soviet itu bisa membangun sekolah dan lain sebagainya. Itu sisi baik. Tapi ada juga sisi buruk berupa mereka membantai kaum muslimin, mereka menghalangi seseorang hanya atas dasar agama dan lain-lain sebagainya. Itu yang dilawan. Dan narasinya adalah ini ada sekelompok orang terzolimi gitu loh. Sekelompok orang terzolimi mencoba mengambil kembali haknya dengan mencoba memisahkan diri dari Uni Soviet, dan itulah pejuang-pejuang Chechnya pada saat itu. Dan bagi orang-orang yang di Indonesia entah kenapa Majalah Sabili itu tidak memerintahkan kita, ayo ente beli senjata sekarang, kita jihad sekarang, kita perbaiki Indonesia. Enggak gitu. Majalah Sabili itu berhasil menarasikan bahwa ente kalau emang memperbaiki negara kita, caranya gimana? Ngaji dulu gitu loh. Ngaji dulu, karena nggak akan orang gini, kenapa bab jihad itu diletakkan di bagian-bagian akhir setelah kita toharohnya selesai, setelah kita sholatnya selesai, setelah kita bab saumnya selesai. Karena jangan sampai orang beranggapan bahwa jihad adalah satu-satunya cara memperbaiki negara. Setelah semua cara perbaikan ditempuh, bahkan termasuk dalam persoalan fikih muamalah yang membahas masalah buyuk atau jual beli di negara kita diperbaiki, pinjol dihilangin apa dan lain sebagainya. Ada sekelompok kecil di antara kita yang memang diwajibkan berjihad. Caranya bagaimana? Nah ini nanti para ulama akan memberikan definisi-definisi mengenai jihad gitu loh. Enggak terus kemudian asal kita, Jakarta gagal menyelesaikan kemacetan, jihad aja kita ya. Caranya gimana? Bikin senjata. Itu malah tidak syar'i, itu malah irhabiyah namanya, terorisme. Ya. Nah makanya Majalah Sabili ini berhasil menarasikan bahwa saya punya misi gitu loh kepada orang-orang yang baca. Misi saya apa? Misi saya adalah menghilangkan kezaliman di atas muka bumi ini, menjamin adanya kemerdekaan di atas muka bumi ini. Caranya bagaimana? Ideologi yang kita anut ideologi Islam. Dan ketika ada satu negara, ada satu entitas yang menghalangi kemerdekaan kaum muslimin, kita harus lawan itu semua. Nah itu kan beda dengan teroris gitu loh. Teroris tidak seperti itu. Teroris membenci sesuatu dengan membabi buta, lalu kemudian memberikan stempel kafir, selesai diperangi gitu loh. Itulah teroris. Dan yang kita lakukan atau yang sekarang terjadi di Palestina, yang kemarin terjadi di Bosnia, di Chechnya, yang terjadi di berbagai tempat, itu bukan terorisme, tapi ini adalah perang merebut kemerdekaan gitu loh. Dan Majalah Sabili menarasikan ini dengan baik. Kalau yang Abang ceritain itu bahwa Sabili mampu menarasikan hal yang tanda kutip kita lihat sebagai suatu yang ekstrim ya, radikal gitu, bisa diubah menjadi yang soft gitu Bang ya. Tapi tetap aja ada orang mengatakan, ini majalah provokatif nih Sabili ini. Terus juga ya balik lagi ke julid, ngapain julid segala macam gitu sih Bang. Provokasi itu selalu berbahaya bagi pelaku kezoliman. Siapa yang paling takut kalau kita bicara jihad?
Yang paling takut adalah mereka yang memang hidup dari menindas kaum muslimin. Dan ketika kaum muslimin sudah sadar bahwa mereka ditindas dan harus melawan, yang paling takut siapa? Yang menindas itu kan? Betul. Nah itu yang jadi persoalan gitu loh. Mereka-mereka yang selama ini mengira dengan tegaknya pemerintahan kaum muslimin akan terjadi masalah besar, ternyata nggak terjadi apa-apa. Ketika Chechnya akhirnya sekarang merdeka, apa yang terjadi? Damai. Mereka kembali membangun negerinya. Ketika Bosnia akhirnya sekarang merdeka, turis-turis yang datang ke Bosnia tuh mengatakan Bosnia adalah salah satu negeri muslim yang terindah. Coba kita bayangkan. Ya kan, dan begitu juga di berbagai tempat yang mengalami resolusi dan revolusi jihad. Indonesia contohnya. Kalau Indonesia dulu tidak melawan, apa yang terjadi di negara kita sekarang? Dengan Belanda, Bang. Dengan Belanda ada 200.000 orang syahid dalam masa perang Diponegoro. Dan pertanyaan saya sekarang adalah apakah Diponegoro itu tidak radikal? Sangat radikal. Akan tetapi kemudian semua orang mengakui kalau Diponegoro tidak melawan, maka Jawa jatuh. Padahal Jawa adalah kunci, Bang. Jawa adalah kunci. Kalau saat itu bukan Jawa kuncinya sebenarnya, Sumatera saat itu. Kan tadi kita berbicara orang yang melakukan kezaliman yang merasa terintimidasi dengan itu. Kadang ada juga orang yang mengaku beriman, Bang, yang merasa dia, ini majalah apa sih gitu, ini ngapain sih kita aktif di medsos membela perjuangan mujahidin di Palestina sana gitu sih, Bang. Itu seperti yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah gitu loh, untuk mengomentari sebagian sahabat Nabi yang enggan berjihad. Kutiba alaikumul qitalu wa huwa kurhul lakum. Selesai. Gitu loh. Kita kadang-kadang tuh merasa mampu menstabilkan atau mampu membangun kembali peradaban kaum muslimin hanya semata-mata dengan diplomasi. Datang audiensi kepada penguasa zalim ya, audiensi kepada adu ya, kepada musuh. Harapannya kan begitu, harapannya itu kita datang aja udah kita kepada Presiden Uni Soviet, main aja ke istananya Netanyahu sana di Ramallah ya, di Yerusalem ya, di Yerusalem bukan Tel Aviv, di Yerusalem. Oh, beliau di Yerusalem. Udah pindah di Yerusalem. Main gitu kan, ngobrol, "Hei Netanyahu, gimana kalau kita hidup berdampingan saja? Gimana kalau kita ya nanti kamu ngelola ini, aku ngelola ini." Sambil ngopi, Bang. Sambil ngopi. Kalau emang ternyata udah seperti itu, ya sekarang ngapain gitu loh Israel tuh terus-menerus dia membangun Iron Dome, dan berulang kali Israel itu mengajukan rencana-rencana di dunia internasional gitu ya, di forum-forum PBB untuk wipe out Gaza dan menciptakan the new Gaza yang isinya tuh kota besar. Sedangkan Israel tuh berulang kali juga mengajukan proposal kepada Raja Yordania, kepada Bashar al-Assad presiden Suriah, kepada Presiden Lebanon, dan juga kepada Presiden Mesir untuk menampung pengungsi-pengungsi Gaza agar Gaza dikosongkan dan menjadi tempat bagi eksodus Yahudi. Sekarang pertanyaannya, kalau kita hanya menempuh itu secara diplomasi, mau sampai kapan? Gitu loh. Kalau misal kita lihat pada faktanya beberapa kali jalur diplomasi pun pernah dilakukan, Bang ya. Tapi tetap aja dilanggar gitu. Bukan cuma beberapa kali, 75 tahun diplomasi selalu dilakukan. Apa yang terjadi? Palestina kehilangan 95% tanahnya. Yang melakukan diplomasi itu siapa? Yasser Arafat melalui PLO. Sampai akhirnya Yasser Arafat sendiri itu mengumumkan intifada kedua. Karena apa? Diplomasi gagal. Jadi bukan tokoh Hamas ya, Bang ya, yang buat intifada kedua ya, tapi yang menyuarakan adalah Syekh Yasser Arafat sendiri. Pada dasarnya begini, kalau kita bilang sekarang sederhananya ya, kalau kita bilang Fatah atau PLO itu menempuh solusi damai, oh nggak juga. Diplomasi itu sampai kapan sih? Ketika dulu, oke, yang nggak usah jauh-jauh, di Indonesia dulu ketika Pak Muhammad Rum itu sedang konferensi meja bundar dan lain sebagainya, emang kita di Indonesia diem-diem aja nungguin? Oh enggak. Emang terjadi perang-perang kecil di setiap kota itu kapan kejadian? Itu pada saat perjanjian berulang kali terjadi gitu loh. Betul. Dan Belanda melanggar itu terus. Dan begitu juga dengan di Israel. Ada perjanjian terjadi, Israel melanggar itu terus. Setelah perang yang terakhir tahun 2021, apakah Israel diam saja? Duduk sebagai anak manis, oh kan kita sudah damai, nggak usah lah saling menyerang. Oh tidak. Ramadan 2023 kemarin, Israel itu menyerbu ke dalam Masjidil Aqsa. Ada videonya. Sempat viral juga ya. Viral, dan bukan cuma viral tapi menjadi tagline di seluruh dunia. Yang Israel lempar granat kalau nggak salah. Ya, lempar granat ke dalam lingkungan Masjidil Aqsa. Itu apalagi namanya kalau bukan melanggar perjanjian, sehingga status mereka kalau dalam hukum internasional itu wajib diseret ke dalam pengadilan internasional, dan dalam Islam statusnya berubah menjadi kafir harbi yang harus diperangi oleh kaum muslimin. Kan tadi kita udah berbicara berjuang ya, terus juga ya kita nggak bisa diam aja nih setelah ada diplomasi diam doang itu nggak bisa, karena ya penjajah ini tetap aja melanggar perjanjian gitu, Bang ya. Nah kan banyak
hal-hal yang dilakukan. Contoh kita misal tadi sempat Abang singgung terkait Hamas yang melakukan POV seperti main PUBG gitu. Sebenarnya ada hal lain nggak sih yang Hamas lakuin buat mungkin narik kaum muda ya, tanda kutip ya. Pertama gini, kita harus berkaca dulu dengan apa yang terjadi di Gaza. Sebenarnya di Gaza itu Wizarah Shahihah dan lain sebagainya itu ya, Kementerian Kesehatan itu semuanya orang Hamas. Jadi apapun yang dilakukan oleh di Gaza itu memang sudah atas by design oleh Hamas. Kalau kita lihat sejak awal ketika terjadi peledakan di Rumah Sakit Ma'madani, Rumah Sakit Baptis, yang Menteri Kesehatan itu melakukan konferensi pers di antara tumpukan-tumpukan mayat. Ini by design oleh Hamas untuk menunjukkan kepada seluruh dunia, lihat, Israel itu menyerang rumah sakit sementara kami menyerang tank. Satu itu. Yang kedua, di video yang semalam yang diterbitkan oleh Hamas itu ada kejadian seorang pejuang tuh selfie di depan tank. Dia begini. Gitu. Nunjuk begini tuh. Ya, itu nunjuk tank sambil begini. Itu apa tujuannya? Untuk menunjukkan kepada dunia bahwa ini kami itu menyerang tank gitu loh. Kami itu menyerang pasukan militer. Sementara Israel itu prestasinya menyerang sekolah, menyerang rumah sakit dengan mengatakan bahwa Hamas membangun markas di sana, padahal mereka tidak menemukan apapun di sana. Gitu loh. Yang sempat viral yang tentara IDF tuh nemu kalender, pada dia bilangnya oh nih tokoh-tokoh Hamas nih, padahal cuma kalender. Padahal tulisannya Ahad, Isnain, Thulatha gitu kan tulisannya kan. Iya. Nah, ini yang sebenarnya coba dimainkan oleh Hamas gitu loh. Hamas directly memperlihatkan tank Merkava yang ditembak oleh Yasin untuk menandingi gambar-gambar Israel itu menyerang rumah sakit Ashifa. Israel mengepung rumah sakit Rantisi dan lain-lain sebagainya. Nah, inilah yang kemudian coba dimainkan oleh Hamas, perang media, Ilham Harbi. Betul. Gitu ya. Kalau misalnya waktu itu sempat aneh lihat juga Bang, Hamas kan kita sekarang lagi rame terkait WFH lah, work from home. Ada satu video Hamas benar-benar work from home tapi pakai rudal dia begini. Ah, itu dia. Jadi mungkin Hamas update media sosial juga buat ngeliat perkembangan kaum muda kali ya. Pasti. Ini saya bilang makanya Muhammad Deif itu jenius. Dia kayaknya punya satu divisi. Memang divisi ini adalah divisi media sosial gitu loh. Satu gini. Kalau teman-teman perhatikan sejak tanggal 7 Oktober itu rutin Hamas itu setiap 2 hari sekali mengeluarkan poster. Dan posternya tuh keren-keren gitu loh. Dan rutin setiap 3 hari sekali Hamas tuh mengeluarkan video official. Yang video officialnya angle-nya tuh sangat medsos. Nah, bukan angle militer gitu loh. Gitu. Dan ini menunjukkan bahwa Hamas mengerti bahwa oke, Meta punya kalian. Instagram, Facebook punya kalian, tapi kontennya kita yang bikin. Oke, jadi senjata makan tuan Bang ya. Senjata makan tuan. Nah, tuh kita balik lagi ke medsos nih, ya kan? Tadi di medsos kita bisa ngelakuin terkait hal julid, terus menyebarkan informasi lah seluas-luasnya. Tapi selanjutnya langkah apa lagi sih Bang yang bisa kita lakuin selain julid ini gitu di medsos? Oke, ini sekarang memang terjadi perdebatan besar di tengah-tengah masyarakat mengenai jihad. Ya, orang-orang yang tidak pro kepada perjuangan Palestina, dan ini tidak hanya Hamas ya, artinya tidak pro kepada perjuangan Palestina secara umum. Itu menggunakan fatwa-fatwa yang tidak pada tempatnya. Ya, maka yang harus dilakukan sekarang adalah teman-teman sudah ngerti kan bahwa jihad itu adalah satu terminologi Islam. Perjuangan kemerdekaan itu bagian dari ajaran Islam. Maka untuk bisa mempelajari sampai sejauh ini, belajarlah agama Islam dengan guru-guru yang kredibel. Dengan guru-guru yang ilmunya bersanad, kita ketahui nih gurunya lagi siapa dan seterusnya. Ya. Satu itu. Lalu yang kedua, selain kita udah berilmu, ini saya prihatin sekali, banyak sekali orang-orang yang tidak bisa berbahasa Arab yang akhirnya tidak bisa mengakses konten-konten yang memang diproduksi oleh Hamas. Oke. Gitu loh. Yang juga ini diproduksi oleh berbagai faksi-faksi perlawanan di sana. Israel aja itu punya juru bicara dalam bahasa asing, dalam bahasa Arab, Avisai Adrei. Oke, itu ada sempat rame tuh kan, Iya. Syekhul IDF. IDF yang dia bilang man syabbaha qaumin bla bla bla. Aduh, gitu kan ya. Jadi orang-orang yang membenci jihad tuh sanadnya nyambung tuh ke Avisai itu. Punya sanad itu. Jadi nah sekarang kita sebagai kaum muslimin yang kitab kita berbahasa Arab, sunnah Rasulullah SAW itu berbahasa Arab gitu loh. Kenapa nggak mau belajar bahasa Arab? Ini yang penting gitu loh. Ini yang lebih penting. Kabar-kabar yang terjadi di sekitar 3 masjid suci kita itu kan berbahasa Arab. Oh, Ya. betul. Ini satu ya, ini yang kedua. Dan yang ketiga, mari kita sama-sama satukan kekuatan. Buat teman-teman yang sedang berjuang di media sosial, sekarang itu sudah masanya perjuangan Palestina
menjadi milik bahkan orang-orang yang nggak berjilbab loh. Banyak banget yang follower saya itu nggak pakai jilbab, bahkan mohon maaf ya, masih ngupload foto dia keseharian tuh pakai pakaian yang sangat minim. Oke. Artinya mereka sudah sadar, oke, gua bener orang baik gitu loh. Gue kemana-mana masih dalam tanda kutip masih telanjang, gue main ke pantai masih nggak pakai baju. Tapi gue suka nih dengan perjuangan Hamas. Mereka udah kayak gitu. Oke, gue tahu nih sekarang di sekitar Masjid Al-Aqsa tuh ada orang yang mempertahankan kemerdekaan. Gue suka dengan kalian. Ya mereka itu mau donasi dan lain sebagainya. Tugas kita yang ibaratnya bisa menghubungkan apa yang terjadi di sana dengan yang ada di Indonesia ini harus hati-hati. Jangan sampai kita menjadi orang yang terlalu keras sampai ketika berdakwah membuat mereka risih, membuat orang-orang yang sudah pro dengan Palestina tapi belum, busananya tuh masih jelek, masih ngerokok gitu loh, masih berbuat maksiat itu jadi takut sendiri sama kita gara-gara cara dakwah kita itu masih keras. Nah, sudah saatnya kita bikin jembatan kepada mereka. Inilah saya kira ini juga termasuk di antara aspek Ardul Muqaddasah dan Masjidil Aqsa Mubarakah. Keberkahan Masjidil Aqsa itu sampai membuat orang yang nggak mau ngaji jadi pengen ngaji gara-gara perang. Gitu loh. Tapi itu juga ini sih Bang relate, kebetulan teman Ane juga ada yang dia kehidupan seharinya tuh party ya kan. Party apa partai? Party Bang, party. Dia nggak berpartai, dia party pesta gitu. Terus masih beliau kebetulan perempuan ya gitu tadi, masih terbuka pakaiannya ke pantai segala macam. Tapi akhir-akhir ini kalau Ane lihat di story dia itu tentang pembantaian Israel itu Bang, mulai bangkit. Dan itu saya kira dari secara batiniah ya, artinya inilah keberkahan dari Masjidil Aqsa gitu loh, mampu menyatukan hati kaum muslimin di level yang benar-benar luar biasa gitu loh. Saya kira inilah salah satu keberkahan Masjidil Aqsa gitu. Ini yang membuat orang yang meninggal di sana melawan Yahudi itu syahid, dan orang-orang yang di luaran sana itu tergerak untuk sama-sama membebaskan Masjidil Aqsa. Ini saya nggak pernah lihat di zaman sekarang ini kecuali di perang Tufanul Aqsa ini. Gitu loh. Berarti emang dahsyat banget nih terkait serangan badai Aqsa ini kan. Itu dia. Lebih tepat bukan badai sih, air bah atau banjir ya. Air bah. Benar. Oke, mungkin penutup Bang, buat sekaligus pesan buat pembaca sabili.id. Pertama tetap kepada khitohnya ya. Sabili itu satu-satunya majalah pada saat itu yang berani menyuarakan jihad ketika majalah yang lain itu main aman. Satu, yang kedua, Sabili inilah yang mengenalkan profil para pahlawan di masa modern ini. Saya kira nanti Sabili penting juga untuk mengangkat sosok Muhammad Daif, untuk mengangkat sosok Abu Ubaidah, mengangkat sosok Yahya Sinwar dan lain sebagainya. Sebagaimana dulu saya di masa kecil mengenal sosok Syamil Basayev, sosok Hikmatyar, sosok pahlawan-pahlawan gitu loh. Ya kan? Karena kan selama ini kalau kita nyarinya di mana? Di CNN. Bu is Yahya Sinwar, who is Khalid Mish'al dan lain sebagainya. Yang kita dapat ya udah he is a terrorist leader, gitu-gitu yang kita dapat. Berarti antum merekomendasikan banget nih buat baca netizen buat baca Sabili. Oh iya, harus karena memang semangat unity, semangat wahdah ya, semangat untuk membela Islam dari mana kalau nggak dari media yang jelas gitu loh. Kalau pesan ya saya rasa pertama, ayo nih kita punya media, bukan media alternatif ya. Saya kira dulu di tahun 90-an tuh media mayor Sabili itu. Semua orang baca dari PNS, pejabat, dan nggak pernah tuh saat itu ya. Kita tahu pemerintahan Soeharto tuh sangat keras. Betul. Tapi nggak pernah tuh pemerintahan Soeharto mengatakan Sabili ini radikal. Enggak, karena memang baca deh Sabili itu apa isinya sebenarnya. Nggak pernah Sabili itu menyerukan untuk melawan negara, nggak pernah Sabili itu mengajarkan sesuatu yang radikal, nggak pernah. Bahkan tokoh-tokoh Sabili itu orang-orang yang memang paling tahu di medan perang itu kayak apa. Dulu jurnalisnya itu, kalau nggak salah Ustaz Zainal ya dulu tahun 90-an itu langsung loh ke Afghanistan, langsung ke Palestina, langsung kemana-mana untuk memotret nih loh yang terjadi. Cuma zaman sekarang aja udah ada medsos kan, sehingga jurnalis jadi keren. Ada Bang Motas Azaiza, ya kan, dan lain-lain. Jadinya keren. Kalau zaman dulu kan nggak ada medsos gitu. Jadi, jurnalis yang kasar itu bener-bener keren banget nih orang gitu loh. Nggak pernah tuh orang zaman dulu bilang nih radikal, karena yang disajikan memang data, fakta Bang, fakta di lapangan. Iya, beda kalau provokasi yang disajikan gitu loh. Ini kan ngirim jurnalis gitu loh. Ini usaha jurnalistik yang harus dihargai gitu loh. Dan saya nggak tahu ya zaman sekarang sudah ngirim belum yang sekarang ini belum ya. Belum. Memang bahaya juga sih di sana ya, nggak bisa masuk sembarangan. Betul. Gitu. Tapi saya rasa ayo nih sama-sama kita yang sudah merindukan media resminya kaum muslimin, ayo nih kita baca lagi Sabili. Jangan ragu-ragu beriklan di sini, jangan ragu-ragu untuk mengendorse ini majalah. Karena apa? Kita resah kan selama ini.
Orang bercadar dibilang teroris. Aduh. Produk kaum muslimin ya ada sabun, ada apa dibilang utopis gitu loh. Mau sampai kapan kita begini terus? Ya itu mungkin efek dari ketergantungan produk-produk di luar kaum non muslim kaum non muslim kali Bang. Ah, itu dia. Itu efek-efek dari gitu. Dan kita kan selama ini terbiasa dengan jurnalisme yang tidak cover both side gitu loh. Betul betul betul. Ya kan. Nah, sekarang Sabili ini mencoba, oke, ini kalau kalian ngelihat Palestina dari sisinya BBC, dari sisinya jurnalisme barat lah. Ini dari sisi kita gimana? Oke, sebelum kita tutup kita main games dulu nih Bang. Namanya quick question. Quick question. Oke. Ada Harus siap-siap nih kayaknya nih. ada beberapa pertanyaan, cuman 2 pilihan, nanti silakan dijawab. Oke, yang pertama, influencer atau ustadz? Influencer aja. Influencer. Nulis buku atau update di medsos? Buku lah. Oke. Lebih baik kajian online atau offline? Offline. Offline. Konten Palestina atau konten tentang pernikahan? Palestina lah. Nah, milih gunung atau pantai, Bang? Gunung, gunung. Gunung. Lebih baik baca buku atau nonton film? Baca. Baca. Terakhir nih. Lebih baik gondrong atau botak? Gondrong lah. Oke. Pakai ditanya. Oke. Terima kasih Bang Amar atas waktunya. Kita sudah banyak berbincang nih. Ya cukup seru, menarik bahasannya terkait Palestina, terus juga terkait jihad dan segala macam. Pemirsa podcast Sabiliut.id bisa beli, kalau misalnya teman-teman mau beli merch Sabiliut.id, nih ada tulisannya meniti jalan menuju Mardotilah, bisa tulis di komen ya. Tulis di komen di bawah. Oke. Jangan lupa dukung terus jurnalisme Islam dengan follow, share, like, and comment. Dan pantengin terus update-update terkait info atau berita dari Sabili.id. Demikian, see you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.